Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasri SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Grobogan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat saya, Ibu Faridatul Fazila, sarjana pendidikan, guru mata pelajaran IPA di kelas 8. Oke. Baik, selamat pagi Bu Farida. Pagi Pak Yasri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Pak Yasri sendiri gimana? Oke, alhamdulillah saya juga baik-baik saja. Begini Bu, untuk kesempatan kali ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi yang nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan dilaksanakannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan pra-observasi, itu karena sebagai persiapan awal sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran, agar lebih siap dan lebih percaya diri lagi, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Tidak apa-apa ya Bu ya? Iya, nggak apa-apa Pak. Oke. Gini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Farida. Itu yang pertama, apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti atau yang akan Ibu berikan nanti dalam pembelajaran di kelas? Oh ya, berhubungan ini adalah materi IPA, yaitu tentang sistem pencernaan. Tujuan yang saya akan berikan yaitu nanti yang pertama, siswa itu mampu menjelaskan fungsi-fungsi makanan. Apa yang dimakan setiap hari, yaitu harus ada karbohidratnya, protein, lemak, mineral dan vitamin. Dan yang kedua, siswa itu juga dapat mengetahui organ-organ tubuh, yaitu dalam sistem pencernaan dari mulut, prosesnya dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, seperti itu Bapak. Oke. Kemudian bagaimana area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam kegiatan observasi nantinya? Saya harapkan anak-anak itu aktif dalam proses pembelajaran, tidak hanya aktif saja, tetapi di situ saya juga melihat kondisi anak juga. Kadang ada anak yang memiliki kemampuan kurang, ada juga anak yang aktif. Jadi itu saya harus memisahkan terlebih dahulu mungkin, tapi belum tahu nanti ya Pak, waktu berjalannya seperti apa. Tapi semaksimal mungkin saya itu memberikan yang terbaik dalam proses pembelajaran kepada anak-anak seperti itu. Dan penerapan KSE juga nanti saya sampaikan di situ, dan metode pembelajaran yang menarik. Jadi area pengembangannya adalah kaitannya dengan sikap, keaktifan siswa, kemudian kaitannya dengan pengetahuannya, dari sesuai dengan materi yang akan disampaikan tadi. Kemudian dari keterampilannya bisa berupa kegiatan presentasi atau diskusi yang mungkin nanti akan disampaikan itu ya. Ada presentasinya juga nanti. Kemudian kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Hari Kamis mungkin Bapak, yaitu tanggal 5 September 2024. Jam ke-1 dan ke-2. Nanti rencana hari Kamis ya. Hari Kamis jam 5 September. Jam pertama, kedua, kelas berapa itu? Di kelas 8A. Kelas 8A, baik. Jadi di hari Kamis 5 September 2024, jam pertama dan kedua di kelas 8A dengan materi sistem pencernaan manusia. Itu nanti saya mohon izin akan datang di kelas Ibu, dan saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas. Kemudian nanti setelah kegiatan observasi, kita juga akan melakukan percakapan pasca observasi. Siap Pak. Demikian ya Bu, itu untuk kegiatan kita, percakapan pra observasi kita.
nanti kita lanjutkan pada sampai ketemu di hari Kamis nanti di kegiatan observasinya. Oke, siap. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Yasri. Semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih. Juga dengan jenengan, nggih. Nggih. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu untuk ketuanya. Tolong pimpin berdoa. Di tempat duduk yang gerak berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam kepada Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, sebelumnya kan saya absen terlebih dahulu. Yang pertama, Aditya. Oke, Aditya Saputra, Ahmad Zaki, Sabrina, Aninta, Aska, Kaisar, Chandra, Christian, Elina, Fani, Indana, Isra, Kelvin, Keisha, Kaisa Nazifa, Lastuni, Maulinda, Muhammad Rifki Setiawan, Gilang, Aziz, Nisa, Raka, Rifki, Sabrina, Shirley, Sylvia, Sultan, Urbaningrum, Utomo, Vera, Wilma, Wula, Zahira, Zidan. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan. Tetapi sebelum kita pelajari sistem pencernaan, saya ingin meregangkan otot kalian di pagi hari ini. Biar apa? Kalian semangat. Oke, semuanya berdiri. Oke, berdiri di tengah, saling berhadapan semuanya. Antara kanan dan kiri, saling berhadapan. Ayo, cepat. Ayo berhadapan, saling berhadapan. Ayo, yang sini. Ayo mendekat, mendekat, mendekat. Ayo sini mendekat, ayo sini. Isra, mendekat Isra. Raka, ayo sini Raka. Ayo sini Aditya. Oke, kursinya taruh ke belakang. Yang belum dapat tempat silakan menempatinya. Oke. Oke, sudah saling berhadapan. Ini meregangkan otot dulu ya. Perhatikan. Ini permainan anak kecil, oke? Urut tuh ya. Lah, gitu yang rapi, yang rapi, yang rapi. Nah, itu yang belakang itu nggak dapat. Ayo yang rapi, semuanya mendekat, oke? Nah, sini, 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 oke? Sudah ya? Perhatikan ucapan saya. Yang pertama, kepala, pundak, kaki, lutut, lutut, kepala, kaki. Oke, cukup. Sekarang gini, ini ada 5 sepeda. Nanti kalian perebutkan, ya. Oke. Siapa yang mendapatkan sepeda ini nanti akan dapat surprise, yaitu dari teman-teman kalian sendiri. Oke, perhatikan, ini uji coba ya, uji coba. Uji coba dulu, 1 kali. Nah, apaan? Ya lanjut. Pertama, kaki, pundak,
lutut, pundak, kaki, kepala, pundak, sepeda. Oke. Oke, ya. Ini uji coba. Kaget? Ini uji coba. Oke. Semua taruh di depan sepedanya. Oke, semua taruh sepedanya, fokus dulu, fokus. Ya, nggak apa-apa ya. Ini tak urutin. Sudah kok Christian. Nah, oke. Fokus pada pandangan di depan kalian, yaitu pandangan seperti ibaratkan ini cewek dan cowok ya. Oke. Perhatikan. Kepala, pundak, kaki, lutut, pundak, kepala, kaki, pundak, lutut, kepala, kaki, pundak, lutut, kepala, sepeda. Oke, yang dapat siapa? Tepuk tangan yang keras. Gimana meregangkan ototnya hari ini? Sudah cukup? Oke, 1 kali lagi. Nanti 1 kali lagi. Oke, perhatikan, fokus. 3, 2, 1. Kaki, pundak, kepala, kaki, pundak, kepala, lutut, kaki, lutut, pundak, kepala, sepeda. Yang 1. Oh, Kaisar. Oh ya, yang 1 dibawa Kaisar ya. Ini Christian sama Kaisar ini berebut, yang 1 dapat tutupnya, yang 1 dapat sepedanya. Oke, silahkan diberikan tepuk tangan yang keras buat kalian semua. Oke, kalau sudah silahkan kembali ke tempat duduk semula. Oke, gimana? Ya, Aziz. Oke. Gimana? Atas peregangan otot dan oh, lumayan. Oke. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan. Nah, sebelum kita masuk terlalu dalam, saya akan jelaskan yaitu tujuan dari proses pembelajaran hari ini. Yang pertama, yaitu kalian dapat menjelaskan apa itu sistem pencernaan. Yang kedua, kalian dapat mengetahui bagian-bagian organ pada sistem pencernaan. Yang ketiga, kalian bisa mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses sistem pencernaan di dalam tubuh makhluk hidup. Itu terutama yaitu kita sendiri, manusia. Yang selanjutnya kita juga dapat menyebutkan enzim-enzim sistem pencernaan di dalam tubuh, yaitu dari mulut sampai ke lambung. Selanjutnya kita juga akan mengetahui yaitu gangguan sistem pencernaan. Oke, sudah jelaskah tujuan pembelajaran hari ini? Oke. Nah, sebelum saya lanjut ke materi, nah, ini ada persepsi sedikit yaitu pertanyaan. Coba kalian ingat tadi pagi siapa yang sudah sarapan? Acungkan jari.
Oke. Pertanyaannya, kandungan zat makanan yang kalian makan tadi waktu sarapan itu apa aja? Ada yang bisa menjawab dan tunjukkan jarinya atau tangannya. Ayo. Apa Isra? Kamu makan tadi pagi? Oh belum. Siapa yang sudah? Yang sudah sarapan tadi pagi? Aziz? Oh ya, kamu. Galang. Kamu sarapan pakai apa tadi? Pakai tongkol. Karbohidratnya pakainya apa? Nasi. Oh, nasi. Tongkol nasi. Itu tongkolnya dimasak apa? Sambal. Oh, di sambel. Oke. Lah, dari nasi dan ikan tongkol tadi, temanmu, nasi itu mengandung apa? Karbohidrat. Kalau tongkol itu lemak apa? Lemak hewani. Yaitu yang mengandung apa? Christian? Lemak hewani apa Christian? Oh, nggak tahu. Yang lainnya Aziz? Mengandung nutrisi. Ada yang bisa? Mengandung vitamin. Kalau yang mengandung vitamin itu apa? Kebanyakannya buah-buahan, sayuran. Oke. Ada lagi? Satu lagi? Yang tadi pagi sarapan. Ada lagi? Satu lagi? Siapa yang sarapan tadi pagi? Aziz. Oh iya, apa? Pakai apa Aziz menunya? Menunya telur. Oke, telur sama apa Aziz? Sama sambel ya. Katanya kalau makan itu tidak pakai sambel tidak enak. Iya atau tidak? Berarti sama ya. Oke. Kalau telur, tadi nasi pakai telur untuk Aziz. Kalau nasi itu apa? Termasuk karbohidrat, sumber makanan yaitu dari karbohidrat. Kalau protein tadi Aziz adalah telur. Oke. Nah, perhatikan, ini ada sebuah video. Kalian perhatikan dengan seksama. Nah, perhatikan. Baik-baik, ini adalah tentang sistem pencernaan yang ada di tubuh kalian masing-masing. Ibaratnya kita belajar pengetahuan, yaitu tentang apa yang selama ini kita lakukan di dalam tubuh. Oke, perhatikan. Kita mulai pembelajaran, kita ketahui dulu nih tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, untuk mengetahui nutrisi dalam makanan. Yang kedua, untuk menjelaskan sistem pencernaan manusia. Yang ketiga, untuk mengetahui kelainan pada sistem pencernaan. Langsung ke nutrisi dalam makanan. Nutrisi dalam makanan terdiri dari karbohidrat, contohnya singkong, kemudian protein, contohnya tempe, kemudian ada lemak, contohnya mentega, ada vitamin, contohnya buah-buahan, dan mineral, contohnya adalah kacang-kacangan. Nah, semua bahan makanan ini adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Proses pencernaan manusia merupakan proses untuk mengubah makromolekul menjadi mikromolekul agar dapat diserap oleh tubuh. Nah, makro ini artinya besar, mikro artinya kecil. Jadi secara sederhana, proses pencernaan manusia adalah proses untuk mengubah bahan makanan yang besar menjadi kecil agar dapat diserap oleh tubuh kita. Contohnya ada karbohidrat. Karbohidrat adalah salah satu dari contoh makromolekul yang harus dibuat menjadi mikromolekul.
Jadi karbohidrat harus diubah menjadi glukosa agar dapat diserap oleh tubuh kita. Contoh lainnya adalah protein yang diubah menjadi asam amino dan lemak yang diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, glukosa, asam amino, asam lemak, dan gliserol adalah bahan-bahan makanan yang sudah bisa diserap oleh tubuh kita. Selanjutnya, sistem pencernaan manusia terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada saluran pencernaan. Perhatikan, itu adalah saluran pencernaan yang ada di tubuh kalian masing-masing. Adalah saluran yang dilalui oleh makanan. Dan program pencernaan adalah organ yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, Lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan program pencernaan terdapat di mulut, lambung, usus halus, pankreas, dan hati. Ya, mulut sekarang. Dari mulut. Yang Mulut pertama, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada gigi, gigi, kelenjar saliva, atau kelenjar air ludah. dan yang terakhir adalah lidah. Di dalam mulut itu ada dua pencernaan ya. Memotong dan mengoyak makanan, sehingga pencernaannya disebut pencernaan mekanik, atau sederhananya mengubah makanan besar jadi kecil. Kemudian ada kelenjar saliva yang mengandung enzim peptialin atau amilase untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Nah, karena pencernaannya dibantu oleh enzim, maka pencernaannya disebut pencernaan kimiawi. Nah, Yang terakhir ada lidah yang berfungsi untuk memindahkan makanan di dalam mulut. Nah, pencernaan di dalam mulut berfungsi untuk mengubah makanan menjadi lembek, kemudian dibentuk bulat yang disebut bolus. Faring dan esofagus. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Di dalam esofagus terdapat gerakan seperti meremas yang mendorong bolus ke lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Nah, berikut ada ilustrasinya. Yang warna ungu ini adalah bolus. Nah, bolus ini diremas sambil didorong. perhatikan ya, itu adalah sistem pencernaan ketika dari mulut masuk ke lambung. Ini adalah saluran esofagus. Ini ada bolusnya yang diremas dan didorong menggunakan gerakan peristaltik sambil diremas agar masuk ke lambung. Selanjutnya kita pelajari lambung. Di lambung terdapat otot lambung yang berkontraksi untuk mengaduk-aduk bolus dan memecahkannya. Nah, tadi bolusnya diaduk-aduk kemudian dipecah sehingga menjadi lebih kecil, sehingga pencernaannya disebut pencernaan mekanik. Kemudian di lambung juga terdapat getah lambung yang terdiri dari HCl, pepsin, dan renin. HCl berfungsi untuk membunuh kuman. Pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Dan renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu. Nah, karena ini pepsin dan renin adalah enzim, sehingga pencernaannya dibantu oleh enzim. Pencernaannya maka disebut sebagai pencernaan kimiawi. Jadi pada mulut dan lambung terdapat dua pencernaan. Ya, mulut dan lambung itu terdapat dua sistem pencernaan ya. Yang pertama sistem pencernaan secara mekanik, dan yang kedua adalah sistem pencernaan secara kimiawi. Yang disebut kimus atau bubur usus. Selanjutnya adalah usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari. Duodenum, usus 12 jari. Atau usus tengah. Yang ketiga ada ileum atau usus penyerapan. Usus 8. Duodenum terhubung dengan saluran pankreas dan amfibu.
Nah, kita lihat dulu nih saluran pankreas dan ampedu. Jadi, pankreas ini memiliki 3 enzim, menghasilkan 3 enzim. Yang pertama ada tripsin, amilase, dan lipase. Tripsin berfungsi untuk memecah pepton menjadi asam amino. Amilase berfungsi untuk memecah amilo menjadi maltosa. Dan lipase berfungsi untuk memecahkan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, selanjutnya ada kantong empedu yang di dalamnya terdapat getah empedu. Nah, getah empedu ini dihasilkan oleh hati. Getah empedu berfungsi untuk mengemulsikan lemak agar lebih mudah dicerna oleh enzim. Nah, ini ada gambarnya. Ini yang coklat ini adalah organ hati. Hati berfungsi untuk menghasilkan getah empedu. Nah, getah empedunya disimpan dalam kantong empedu. Nah, setelah disimpan dalam kantong empedu, getah empedu disalurkan ke duodenum atau usus 12 jari. Kemudian di sini ada pankreas. Pankreas tadi kan sudah menghasilkan 3 enzim. Nah, 3 enzimnya juga disalurkan ke duodenum. Kita balik lagi ke jejunum. Jejunum di dalamnya terjadi pemecahan zat-zat makanan sebelum akhirnya diserap oleh tubuh. Nah, di ileum terdapat bagian khusus yang berfungsi untuk menyerap zat-zat makanan. Nah, di sini bagian khusus penyerapan di dalamnya terdapat jalur khusus. Nah, ini kan baik-baik. Kita lanjut ke usus besar. Di dalam usus besar, bahan makanan yang sampai pada usus besar dikatakan sebagai bahan sisa. Kemudian usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Nah, di dalam usus besar terdapat mikroorganisme yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan makanan. Contohnya bakteri Escherichia coli. Nah, ini contoh gambar usus besar. Jadi usus besar nama lainnya adalah kolon. Ini ada kolon, nah ini kolon mengdatar dan kolon menurun sebelum akhirnya masuk ke dalam anus. Selanjutnya adalah kelainan pada sistem pencernaan. Yang pertama ada Dondong, luka lambung, diare, serotostomia, dan epidensitis. Dan konstipasi. Nah, ini merupakan contoh dari kelainan pada sistem pencernaan manusia. Oke. Alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga ilmunya sampai ke kalian. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dari video yang sudah saya tampilkan tadi, yaitu yang pertama, kalian bisa ambil sedikit dari materi yang tadi. Sistem pencernaan. Apa itu sistem pencernaan? Ada sistem yang memproses, mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang digunakan oleh tubuh. Zat atau nutrisi yang kemudian disederhanakan yaitu akan mengedar ke seluruh tubuh yang membangun energi beserta sel. Oke. Nah, organ-organ sistem pencernaan yang pertama apa tadi? Mulut, kedua kerongkongan, 3 lambung, 4
usus halus, usus besar, dan uran anus atau rektum. Nah, yang pertama, sistem pencernaan itu dibagi menjadi dua, di dalam mulut dan lambung. Nah, di dalam mulut itu terdapat dua proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Di lambung pun juga sama. Di dalam yaitu proses secara mekanik dan kimiawi. Nah. Nah, proses pencernaan di rongga mulut. Yang pertama adalah proses pencernaan mekanik, yaitu makanan yang dikunyah oleh gigi yang kemudian dipotong menjadi kecil-kecil. Kalau secara kimiawi yaitu dibantu dengan air liur yang disebut dengan enzim amilase. Nah, cukup, yaitu zat-zat yang diperlukan oleh tubuh, yaitu tadi zat makanan, yaitu makro, yaitu terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan apa tadi? Yang satu? Mineral. Oke. Nah, sini ada lembar kerja. Silakan kalian kerjakan dengan baik. Nanti setelah selesai kalian bisa langsung presentasi di depan, yaitu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Jangan lupa nanti dikasih nama dan kelompoknya. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung acungkan telapak tangan kalian masing-masing. Sebelumnya akan saya bacakan dulu, ini adalah lembar kerja atau LKPD, yaitu tentang sistem pencernaan. Tujuannya tadi di awal yaitu kalian dapat mengidentifikasi yaitu atau menjelaskan bagian atau organ sistem pencernaan. Yang kedua juga fungsi-fungsi dari sistem organ pencernaan. Itu cara kerjanya, kalian bisa amati. Terus yang tugas dan pertanyaannya itu yang pertama, gambar. Ini adalah sebuah gambar sistem organ manusia, itu sudah ada garisnya. Kalian cukup kasih tahu ini A, B, C, D, E, dan sampai H. Ini adalah bagian-bagian organ apa? Bagian apa? Ya. Setelah itu, yang kedua kalian sebutkan yaitu macam-macam enzim yang dihasilkan pada saat proses pencernaan. Dan yang ketiga adalah jelaskan proses pencernaan dari mulut sampai ke anus. Ada yang ditanyakan? Oh tidak. Kalau tidak bisa langsung dikerjakan dengan mulut tertutup, tetapi ininya yang bekerja. Oke. Langsung di LKPD-nya langsung. Ya. Oke, kasih nama, kelompok, dan kelas. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Iya. Saya kasih waktu.
Apa? Apa? Iya, Kaisar, Raka, Adit, Isra. Ini bajunya Mbak Yu dirapikan. Ini loh bajunya dirapikan. Nah, lepas kancingnya. Di sini tutup. Iya, iya. Apa, Kesha? Ada pertanyaan, Aziz, Kesha? Iya. Jadi satu. Kerongkongan dan esophagus. Iya, itu jadi satu. Ya, itu. Ada pertanyaan lagi, Aziz? Gak ada? Oke, cukup. Oke. Mana? Enggak, itu anus atau rektum. Yang bawah sendiri ini anus atau rektum. Ada nggak di sini? Apa ini? Rektum. Rektumnya yang atas. Mulut, kerongkongan atau esophagus, hati, lambung, usus besar, usus halus, rektum, dan apa tadi? Ikut sama-sama biar nanti kamu paham. Nah, kamu awalnya kelompok berapa? Satu ya ke sana. Nggak apa-apa. Oke, enzim, asam klorida, oke. Oke, mulut, esophagus, hati, oke. Apa? Ayo apa tadi? Ini apa? Apa, Christian? Sini, mendekat sini mejanya. Nah, kursinya bawah sini. Nah, sini. Sini, hadap sini duduknya. Nah, ini kursinya hadap sini. Nanti kalau yang sudah selesai bisa acungkan tangan, nanti langsung maju satu-satu untuk presentasi. Esophagus itu kerongkongan. Iya, jadi satu. Esophagus. Iya, sama. Ya ampun, ki apa? Buku apa ki kriket tikus? Oh, dari perpus. Ini enzim yang ada pada lambung tadi apa aja? Amilase, terus pepsin, renin, nah epitel. Nah, dijelaskan di sini ya.
beserta fungsinya. Oke. Oke, perhatikan dengan jelas itu. Oke. Yang kedua itu adalah bagian D, tidak semua enzim ya yang ditulis di lembar kerja. Perhatikan juga itu soalnya ya, literasi dan numerasinya. Enzim yang dihasilkan pada lambung itu ada dua. Nah, ini organ tubuhmu. Ya galang, galang. Ada. Nah, ini kelompok 3 hampir selesai nih. Kelompok 3 hampir selesai, hampir presentasi. Kelompok 5 masih 20-30%. Oke, yang ini proses pencernaan makanan dari rongga mulut sampai ke anus. Prosesnya bagaimana tadi? Dari mulut, terus proses di mulut, ya, itu kan ada dua, yaitu mekanik dan kimiawi. Itu nanti dijelaskan di situ. Setelah itu baru masuk ke kerongkongan atau esofagus. Habis itu masuk ke lambung. Lah, proses di dalam lambung itu ada berapa tadi? Dua proses pencernaannya, yaitu sama dengan mulut tadi. Ya, setelah itu baru masuk ke usus halus, usus. Ini sudah sampai mana? Oke. Cepat ini kelompok 3. Sudah hampir mau selesai itu kelompok 3. Ayo kelompoknya Aziz, kelompoknya Raka, Christian, ya, kelompoknya Wilma. Ayo bersaing ini, bersaing mendapatkan tepuk tangan yang keras. Oke, bentar lagi ya.
Sudah selesai kelompoknya Aziz. Oke. Sudah selesai benar Aziz. Dan dimulai dari rongga mulut menuju boleh-boleh ini tapi nanti dijelaskan ya. Nah, ini proses pencernaan makanan di dalam rongga mulut sampai ke Oke, tidak apa-apa. Good job. Good job buat kelompoknya Aziz, walaupun masih kurang ada sedikit, belum lengkap. Dilengkapi terlebih dahulu. Ayo, 5 menit lagi selesai presentasi yang cepat. Ayo, kelompoknya Aziz sudah siap untuk presentasi? Kelompoknya Gilang sudah selesai presentasi? Ayo, 5 menit lagi selesai? Yes, 5 menit lagi selesai? Ya. Dah selesai kamu? Oke. Ayo kelompoknya Gilang. Kurang satu, selesai. Oke. Zat sisa dikeluarkan melalui anus. Oke, yang pertama maju adalah kelompok 3. Kelompoknya Gilang, silakan maju. Nah, ayo. Siapa nanti yang membacakan? Yang memperkenalkan kelompoknya. Jangan lupa diperkenalkan, yaitu dengan teman-temannya. Teman-teman nanti menyimak ya apa yang dikerjakan kelompok 3. Iya, Christian sudah. Oke, ayo. Hadapnya ke sini, semua teman menyimak ya. Saya sambil duduk di sini. Boleh ya, Keisha? Enggak apa-apa. Ayo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
keras sedikit Gilang, teman-temannya tidak terdengar dari belakang. Perhatikan gambar sistem pencernaan di bawah ini. Inilah nama organ penyusunnya. A. Mulut. B. Esofagus. C. Hati. D. Lambung. E. Usus besar. F. Usus halus. G. Rektum. Nomor 2, kan ini yang dihasilkan pada bentukan pada tempat penjelasan berupa. Ini dihasilkan lalu akan beberapa mata luar asam ya HCI HCl. enzim pepsin dan enzim renin. Fungsinya 1. Asam klorida berfungsi mengaktifkan beberapa enzim yang terdapat dalam getah lambung. 2. Pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton atau kasian. 3. Renin berfungsi mengedepankan protein susu. Terus jelaskan proses pencernaan makanan dari mulut sampai ke mulut. Makanan masuk ke dalam mulut. udah Aziz. Oh ya Aziz, nanti kalau mau kamu menjelaskan yang ini, biar temenmu yang Kesha yang menjelaskan tentang ini toh, ini nanti sambil melihat gambar yang ada di papan tulis ya, ini bagian mulut dan ini dan sebagainya. Nanti kalau presentasi ini kan sudah sediakan gambar. Nanti kalau oh mulut ini gitu, kerongkongan ini nanti kamu tunjuk ya, iya sama menjelaskan itu. Ya, nanti Kesha habis ini kelompok 2. Ayo cepat diselesaikan nanti kelompok 2. Sebentar dong, ada pertanyaan dari teman-teman dari presentasi teman-temanmu tadi? Tidak? Oke. Kalau tidak ada berarti Bu Farida yang bertanya. Oh ada, oke Kesha. Jelaskan proses pencernaan makanan dari rongga mulut sampai ke anus. Mulut, makanan masuk ke dalam mulut dan di dalam mulut terjadi 2 jenis pencernaan. Itu mekanisme kimiawi. Pencernaan mekanik terjadi saat makanan dikunyah menjadi bagian-bagian kecil, sedangkan pencernaan kimiawi terjadi saat seluruh dari makanan dipecah agar tinggi di selang. Kerongkongan setelah diproses di mulut makanan masuk kerongkongan dengan gerakan peristaltik, yaitu seperti Peristaltik ya. lambung. Makanan masuk ke lambung dan dicampur dengan asam lambung dan enzim-enzim pencernaan. Selus makanan yang sudah menjadi pasta alur didorong ke usus dengan gerakan peristaltik. Usus besar makanan segera melalui usus besar. Oke. Oke, sudah Kesha? Oke, berikan aplaus kepada kelompok 3, Gilang dan kawan-kawan. Oke, sekarang kelompoknya Aziz, yaitu kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Keisha Alfiana Senda, absen 15. Perkenalkan, nama saya Sinta Abisa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dari Radis, absen 21. Perhatikan gambar pertanyaan di bawah ini. Lengkapilah nama harus yang berikutnya. Ayo Aziz, Kesha. Gambar yang pertama. Gambar pertama yang ada menunjukkan bentuk yaitu sendiri. Yang B, kerongkongan atau esofagus. Ini gunaan ini. Nanti geret geser. Mulut. Apa itu, Kesha? Kerongkongan, oke. Yang C, hati. D, lambung. Ini pakai sepeda ini, Kesha. Perhatikan temanmu, yaitu kelompok 2, Aziz dan kawan-kawan, itu dia menunjukkan, yaitu menampilkan sebuah gambar dan menunjukkan bagian-bagian dari organ-organ sistem pencernaan. Yang pertama itu dari mulut, itu sudah di garis panah. Yang kedua adalah kerongkongan. Terus yang ketiga apa, Kesha, itu? Hati. Terus bagian lambung mana, Kesha? Oh ya, terus usus besar, usus halus, rektum dan anus. Oke, lanjut, Kesha. Keras sedikit, teman-temannya tidak terdengar. Jelaskan proses pencernaan makanan dari rongga mulut sampai ke anus. Pencernaan adalah yang rongga mulut. Rongga mulut makanan yang dijelaskan menggunakan gigi. Menuju kerongkongan di mana makanan yang diharuskan atau menuju ke lambung. Lambung untuk mencerna makanan setelah masuk melalui mulut, kita tidak disalurkan melalui kerongkongan. Usus halus berat dalam proses penyerapan gizi dari makanan dan minuman. Usus besar menyerap vitamin dan cairan yang terdapat dalam timus sebelum membentuk feses. Itu bagian akhir dari usus besar yang berfungsi untuk menampung feses sebelum dikeluarkan dari tubuh. Anus lubang di mana saluran pencernaan berakhir. Terima kasih presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Apa, Isra? Isra, ada pertanyaan?
Apa itu fungsi lambung? Fungsi lambung itu untuk mencerna makanan setelah masuk melalui mulut hingga tersalurkan melalui kerongkongan. Apa? Gimana Isra? Gimana Isra? Oh Gilang, oke Gilang. Silahkan Gilang. Atau fungsi besar menyerap tenaga cairan dan sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah buat kelompok 2. Oke, dari diskusi hasil teman-teman kelompok 1, 2, 3, dan 4, yaitu yang pertama yang sudah kalian pelajari itu adalah yang pertama adalah sistem pencernaan. Yang kedua adalah organ-organ sistem pencernaan yaitu beserta fungsinya. Yang pertama adalah sistem pencernaan yaitu pada rongga mulut ya. Yang pertama rongga mulut itu untuk menghaluskan makanan yang dibantu oleh air liur yang mengandung enzim amilase. Yang kedua adalah kerongkongan dan esofagus itu adalah saluran pencernaan yang membawa makanan dari mulut ke lambung. Terus yang ketiga itu adalah lambung, yaitu terjadi pencernaan mekanik dan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim, yaitu enzim pepsin, renin, dan asam klorida atau HCl. Terus yang selanjutnya adalah pankreas, hati, dan empedu, yaitu yang digunakan untuk membunuh kuman dan bakteri. Ya. Terus yang kelima adalah usus halus, yaitu menyerap berbagai macam nutrisi dan makanan, yaitu seperti karbo, vitamin, protein, mineral, dan apalagi lain sebagainya. Oke. Terus selanjutnya yang usus besar. Usus besar adalah proses pembusukan sisa-sisa makanan yang dibantu oleh bakteri. Bakteri apa itu namanya? Escherichia coli. Yang terakhir adalah rektum atau anus, yaitu untuk membuang zat sisa makanan yang sudah tidak terpakai atau tidak digunakan lagi oleh tubuh. Nah, ada pertanyaan lain? Oke, sudah jelas semuanya? Nah, untuk penilaian sumatif saya kirim ke WA ya melalui Google Drive. Nanti bisa kalian kerjakan. Oke? Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Ada yang bertanya? Tidak ada. Oke, cukup jelas semuanya ya. Oke. Berarti saya minta teman kamu untuk merefleksi, dibantu nanti dengan Bu Farida ya. Aziz, bisakah membantu sama Kesha? Membantu ke depan? Ayo sini. Ya. Ya, berdua ya. Ini sejoli nih. Ya, nggak apa-apa. Sejoli ya. Oke. Nanti kamu simpulkan apa yang kamu dapat dari proses pembelajaran hari ini. Nanti dibantu Bu Farida. Ya, nanti ketika ada yang ya teman. Ya, sekarang. Pembelajaran hari ini bisa mengetahui
Ini untuk ya, assalamualaikum dulu. Saya akan menyimpulkan hadis pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita dapat mengetahui isu pencernaan. Yang kedua, dapat mengetahui enzim-enzim yang ada di lambung dan yang lain-lain. Yang ketiga, dapat mengetahui Dan menjelaskan bagian-bagian organ pencernaan. Oke, Kesya. Oke. Untuk Kesya, apa yang kamu dapat hari ini, Kesya? Yang keras. Oke, maksud Kesya. Oke, duduk. Terima kasih. Tepuk tangan buat temanmu berdua itu, Kesya dan Aziz. Nah, ini saya perjelas lagi. Saya simpulkan lagi bahwa tubuh kita itu memerlukan makanan. Nah, makanan berupa apa aja di dalam tubuh kita itu membutuhkan makanan apa aja? Satu, mengandung karbo. Terus yang kedua, mineral. Oke, nggak apa-apa, nggak urut. Terus yang ketiga, protein. Oke, yang ketiga, vitamin. Terus lemak. Nah, saya ulangi lagi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Karbohidrat apa aja? Nasi, gandum, jagung, singkong, dan lain sebagainya. Provitamin, protein. Oke, telur, tahu, tempe, lemak, mentega, susu. Terus vitamin, buah-buahan dan sayuran. Mineral, kacang-kacangan, yaitu sayuran atau tanaman yang mengandung kacang-kacangan, yaitu palawija, dari kacang tanah, kacang kedelai. Oke. Terus yang kedua adalah sistem atau organ-organ sistem pencernaan. Terdiri dari apa aja? Satu, mulut. Dua, kerongkongan atau esofagus. Yang ketiga, hati, pankreas. Terus yang kedua terus selanjutnya lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Oke. Yang pertama, fungsi mulut itu untuk apa? Mengunyah makanan. Yang kedua, kerongkongan, yaitu untuk saluran makanan dari mulut masuk ke lambung. Yang ketiga, hati, pankreas, yaitu untuk membunuh kuman atau bakteri di dalam makanan. Terus yang kelima, lambung. Yang keenam, usus halus, usus besar, dan serta erektum dan anus. Oke. Terus selanjutnya lagi, apa kelainan dalam sistem pencernaan? Apa, Aziz? Diare. Terus diare, gondong, terus apa lagi? Ayo, apa lagi? Kelainan pada sistem pencernaan, diare, gondong, terus apa lagi? Tadi yang didapat apa? Kelainan dari sistem pencernaan. Ayo.
Ayo, Isra, apa Isra? Diare, gondong, terus luka lambung, terus luka lambung, terus batuk, empedu. Nah, oke. Cukup ya? Ada pertanyaan lagi? Sudah jelas? Oke. Pertemuan yang akan datang yaitu kita akan mempelajari tentang sistem pernafasan. Nanti juga kita akan mempelajari tentang organ-organ sistem pencernaan. Itu ya. Oke. Sebelum pembelajaran selesai, nah, kita berdoa dulu. Ya. Untuk ketuanya, pimpin doa terlebih dahulu. Tempat duduk jabrak doa dimulai. Berdoa selesai, beri salam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.